Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada begitu banyak orang sekarang ini yang mencari jalan keselamatan, yang menurut dia, keselamatan yang dia pikir itu mampu untuk menyelamatkan dia. Ada orang yang berpikir bahwa teknologi mampu menyelamatkan manusia. Memang, di satu sisi, teknologi telah membantu manusia untuk selamat dari berbagai hal. Atau mungkin pengetahuan-pengetahuan yang kita temukan sekarang ini, itu sudah berhasil untuk membantu manusia untuk menentaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Katakanlah ketika di daerah pertanian, dengan dibantu pengetahuan dan teknologi, maka hasil pertanian makin baik, dan semakin banyak orang yang bisa menikmati hasil dari pertanian. Atau dengan ditemukannya alat-alat medis yang lebih maju, itu sudah berhasil menyelamatkan fisik dari manusia dari berbagai macam penyakit, dan berhasil menemukan sumber dari berbagai penyakit saat ini. Namun, Kisah Para Rasul di sini hendak menyatakan bahwa keselamatan yang dinyatakan di sini bukanlah hanya keselamatan yang sebatas keselamatan fisik, keselamatan karena ditemukannya teknologi untuk membantu manusia menuntaskan masalah pangan, masalah kesehatan, atau masalah-masalah yang lain. Namun keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan manusia yang dari dosa, karena belum ada yang mampu melakukan manusia diselamatkan dari dosa. Teknologi pun belum sanggup untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Atau ilmu pengetahuan sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Namun keselamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus, sehingga siapapun manusia yang mengaku bersalah berdosa datang ke hadirat Allah akan beroleh keselamatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Atau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, belum ada ditemukan oknum yang lain selain daripada Kristus yang mampu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Meskipun ada orang yang populer di tempat tertentu, orang yang hebat di tempat tertentu, orang yang mungkin memiliki kekuatan yang spektakuler, tapi dia belum mampu untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu. Hanya Kristuslah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu ketika manusia itu diselamatkan dari dosa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, efeknya apa? Yang pertama, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan lagi seteru dari Allah. Kita bukan lagi musuh, atau ketika berhadapan dengan Allah kita tidak dapat bertahan. Tetapi ketika tadi kita diselamatkan dalam Kristus, kita akan menjadi
orang-orang yang khusus, yang dikasihi Allah, menjadi anak-anak Allah. Jadi kita diperdamaikan dengan Allah. Ingat, kita inilah orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah oleh karena Kristus. Kemudian, ketika kita diselamatkan oleh Kristus, bahwa kita ini adalah orang-orang yang nantinya masa depannya bukan hanya di dunia ini, tetapi nantinya masa depannya adalah bersama-sama dengan Kristus, menikmati kehidupan yang selama-lamanya. Jadi upah dari mereka yang diselamatkan, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, yang menyerahkan segala-galanya bagi Tuhan Allah, dia akan bersama-sama dengan Kristus di kehidupan yang kekal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan yang terakhir, sebagai orang-orang yang diselamatkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hendaklah kita mengerjakan keselamatan itu. Hendaklah kita percaya kepada Tuhan. Hendaklah kita yakin kepada Tuhan. Dan hendaknya kita, kalau kita percaya, mereka yang beriman harus melakukannya. Sebab iman tanpa perbuatan Allah sia-sia. Jadi, aktivitas kita saat ini, salah satunya adalah mengerjakan apa itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Kasih, itu salah satunya. Menolong orang lain, itu salah satunya. Atau mungkin kita berbaur dengan orang-orang lain, dan kita menjadi orang-orang yang memberikan pemahaman-pemahaman yang baru, atau istilah-istilah yang baru, atau di mana kita berada, tercipta yang namanya kasih, karunia, pertolongan, dan sukacita di sana. Itu adalah buah dari orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, buah dari orang-orang yang beriman kepada Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selaku kita orang yang diselamatkan oleh Kristus, mari kerjakan keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa. Sehingga kami saat ini ya Tuhan, bukan lagi ketakutan yang merajalela atas diri kami, tetapi Kristuslah yang memerintah dari dalam diri kami, sehingga kami ya Tuhan akan mengerjakan apa itu yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kasih karunia yang daripada Kristus terpancar dari diri kami, supaya kami hidup membawa kasih Kristus kemanapun kami berada. Biarlah kami orang yang diperdamaikan dengan Allah ini ya Tuhan, bersukacita melewati proses kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami berpengharapan bahwa kehidupan kami ini adalah orang-orang yang dimenangkan dan akan bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Berikanlah kami ya Tuhan keyakinan akan hal itu, dan berikan kami Roh Kudus supaya kami tetap setia sampai akhir hayat kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.